Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita semua masih tetap dalam keadaan yang sehat luar biasa. Karena kita hari ini akan merayakan Paskah yang nanti akan ditandai dengan perjamuan kudus. Untuk itu, untuk mengawali ibadah Paskah pada hari ini, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan memakai kidung jemaat nomor 2 ayat yang ketiga. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa saat ini di dalam ibadah Paskah, menghayati kebangkitan Kristus yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa dan belenggu maut. Mari kita bersama bersukacita menanggapi panggilan Tuhan saat ini, dengan kita bersama mengambil saat teduh, kita masuk di dalam pengakuan yang demikian. Kami menanggapi panggilan-Mu Tuhan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Di hari kebangkitan-Mu saat ini, kami bersama-sama merasakan pemeliharaan Tuhan yang penuh cinta dan penuh kuasa. Perkenankan kami mengalami semuanya ini, peribadahan kami saat ini, semuanya kami lakukan dan kami nikmati, kami hayati di dalam Tuhan Allah yang menyapa manusia, mati dalam kesengsaraan, dan bangkit membebaskan kami. Kasih karunia, damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus ada senantiasa mengalir dalam kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Allah oleh karena kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan hari raya Paskah, hari kemenangan iman kita. Meskipun kita tahu berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersama dengan Dia. Bangkit menuju kemenangan yang sejati. Oleh sebab itu, Rasul Paulus bersaksi di dalam 1 Korintus 6 ayat 14, Allah yang telah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan juga oleh kuasanya. Amin. Mari bersama kita respon dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 188, baitnya yang pertama. Yang terkasih di dalam Tuhan, tulisan Rasul Paulus benar-benar mengingatkan kepada kita dalam 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang telah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya.
Sebuah janji yang begitu indah, sebuah penghayatan iman yang benar-benar dinyatakan oleh Paulus dalam kehidupan setiap umat. Teristimewa kepada kita pada saat ini, ada sebuah penghayatan yang seharusnya terus kita benar-benar hayati. Ada sebuah penghayatan yang seharusnya menancap erat dalam diri kita, bahwa nantinya akan ada kebangkitan yang akan kita rasakan bersama Kristus secara pribadi. Akan tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang janji itu, terkadang penghayatan itu menjadi sebuah penghayatan yang murah, menjadi penghayatan yang tidak serius dalam kehidupan kita. Sehingga kebangkitan Kristus yang benar-benar menyapa kita, itu seakan pudar dan seakan hilang dalam kehidupan kita saat ini. Cinta kasih sayangnya yang benar-benar memeluk, mendekap erat kita, itu seakan-akan tidak lagi pernah kita rasakan, karena kita lebih mencintai yang lain daripada kita mencintai Kristus. Oleh karena itu di dalam ibadah pada saat ini, di dalam penghayatan kita, di dalam masa Paskah ini, mari kita bersama-sama bertelut sujud di hadapan Tuhan. Kita mohon pengampunan dari Dia. Kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Engkau Allah yang benar-benar mencintai kami. Bukti cintamu sungguh nyata dalam kehidupan ini. Engkau pribadi yang turun dalam rupa manusia. Engkau pribadi yang turun menyapa kami dengan bahasa cinta yang sejati. Kesengsaraan harus engkau alami, tetapi itulah jalan yang kau pilih agar cinta Allah itu semakin nyata dan kami nikmati dalam kehidupan kami. Kebangkitan-Mu pada saat ini Tuhan, itu pun juga menjadi sebuah poin penting dalam pengalaman iman kami. Sebuah hal yang seharusnya kami hayati dan kami maknai secara serius. Akan tetapi ya Tuhan, terkadang kesemuanya itu hilang. Terkadang kesemuanya itu tidak menjadi penting bagi kehidupan kami. Karena rasa cinta kami itu terkadang lebih memilih yang lain daripada kami harus memilih Engkau yang mencintai kami secara total. Oleh karena itu ya Allahku, pada saat ini kami bersama-sama bersimpuh di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu ya Allah. Sucikan dan layakkan kami di hadapan-Mu. Karena kami mengimani bahwa Engkau sajalah yang mampu mengampuni setiap cacat celah dosa dan pelanggaran kami. Kami berserah total di hadapan-Mu, ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menerima sapaan berita anugerah dari Dia, yang benar-benar membuat hati kita lega, membuat hati kita sukacita, karena Tuhan sendiri yang melayakkan kehidupan kita. Roma 8 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua yang demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Mari kita sambut dengan penuh sukacita berita anugerah Tuhan ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 401, baitnya yang pertama. Mengangkatku
Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama pada saat ini menerima sapaan firman Tuhan tertulis di dalam Matius 28 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Matius 28 ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Mari terlebih dulu sebelum kita menerima, membaca, menghayati dan merenungkan sapaan ini, mari bersama kita mengambil saat teduh sejenak, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas keselamatan pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Penyucian yang benar-benar Engkau nyatakan dalam diri setiap pribadi-pribadi ini merupakan kesukacitaan istimewa yang kami rasakan dalam kehidupan kami, ya Allah. Kami bersyukur akan semuanya itu. Dan pada saat ini, dalam peribadahan ini, kami pun juga akan bersama-sama mendengar, kami pun akan bersama-sama mengecap, merasakan sapaan sabda Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon Engkau pun juga memberikan kebijaksanaan bagi setiap pribadi ini, sehingga sapaan sabdamu benar-benar menancap, mengakar dalam diri kami. Hamba-Mu yang Kau utus untuk menjadi pengkabar, kabar sukacita ini, hamba-Mu pun juga memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan. Sehingga setiap yang terjadi bukan kehendak manusia, tetapi yang terjadi hanya nyata kehendak Allah secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami sambut sabda-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Matius 28 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10, yang demikian sabda firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yang berbahagia adalah kita, umat Allah yang benar-benar serius mau merasakan setiap sabda Tuhan, mengecap dalam kehidupan setiap hari, dan secara nyata dan terus-menerus sabda itu dilakukan dalam kehidupan setiap saat. Tuhan memberkati kita. Amin. Kidung Jemaat 53, baitnya yang pertama. Tuhan Allah telah berfirman,
haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga, hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, 8 April 2020, kita melihat satu peristiwa seorang musisi legenda di bumi Indonesia ini, seorang bernama Glenn Fredly, dipanggil oleh Tuhan. Kita tahu bahwa karya-karyanya itu sungguh-sungguh menjadi sebuah karya yang indah, khususnya bagi kaula-kaula muda yang sedang jatuh cinta. Satu karya yang dipersembahkan khusus bagi Joy Tobing dengan judul Karena Cinta. Syairnya beberapa boleh saya bacakan untuk panjenengan. Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegar. Terima kasih, cinta. Penyair ini, pencipta lagu ini menyadari bahwa dirinya tidak mampu berdiri tegar. Dirinya tidak mampu memberikan semuanya itu bagi setiap orang ketika cinta tidak menguatkan dia. Ketika cinta tidak benar-benar menguatkan dia, semuanya terasa hampa dan semuanya terasa tidak lagi bermakna. Akan tetapi saudaraku yang terkasih, saat ini sang pencipta lagu sudah tidak ada. Tetapi yang menjadi penting, pengajaran-pengajarannya, warisan-warisan barisan lagunya, itu akan tetap hidup di dalam setiap diri kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara masalah cinta, ketika kita lagi berbicara tentang masalah cinta Kristus lebih tepatnya, bacaan kita pada saat ini Matius 28, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, merupakan barisan, merupakan teks yang begitu indah, di mana pada saat ini di Matius 28, Yesus tampil sebagai pemenang. Akan tetapi saudaraku yang terkasih, ketika kita melihat perjalanan perjuangan Yesus untuk benar-benar menjadi seorang pemenang, dimulai dari dia hadir di dalam dunia, dalam rupa seorang hamba manusia. Dia datang menyapa setiap manusia, memberikan pengajaran, memberikan sebuah mujizat. Akan tetapi pada saat-saat akhir, di mana dia di hadapan Pilatus, para imam, dan orang-orang Romawi, Yesus akan tidak lagi tampil dengan keadaannya yang semula. Dia yang semula penuh dengan mujizat, dia yang semula penuh dengan pengajaran-pengajaran istimewa. Akan tetapi di hadapan mereka, Yesus tutup mulut, diam 1000 bahasa. Seakan-akan Yesus menyerah. Dan itulah yang terkadang kita sebagai manusia, ketika kita hadir pada saat itu, mungkin di situ kita akan merasa kecewa. Karena Yesus pada saat itu seakan-akan sudah kalah dan Yesus sudah tidak lagi berdaya. Sampai pada akhirnya dia mati di kayu salib. Dan pagi-pagi benar, di minggu pertama saat itu, ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain
itu datang untuk melihat kubur Yesus, mereka dikejutkan dengan kebangkitan Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang kita sebagai manusia, ketika kita melihat proses cinta yang diberikan Yesus itu kepada kita terkadang tergesa-gesa, terkadang kita menjadikan sebuah proses itu adalah proses yang instan dan cepat. Dan ketika Yesus pada saat itu kita saksikan sebagai seorang pahlawan yang kalah, terkadang kita pun juga tergesa-gesa untuk meninggalkan Dia. Padahal kalau kita benar-benar telaten untuk menikmati Yesus di dalam kehidupan kita, Dia tetap keluar menjadi seorang pemenang. Dia bangkit bukan hanya mengalahkan manusia, tetapi kebangkitannya mengalahkan maut untuk menebus dosa, kesalahan saya dan saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hanya karena cintalah Yesus itu datang ke dalam dunia ini. Hanya karena cintalah Yesus itu benar-benar menyapa saya dan saudara. Nah, pada saat ini, di dalam Minggu Paskah ini, kita pun juga diajak untuk masuk di dalam meja perjamuan, menikmati kebangkitan, menikmati kemenangan, dan syukur di hadapan Tuhan. Piranti perjamuan yang sudah disediakan, mari bersama-sama kita hayati sebagai bentuk bagaimana cinta Tuhan itu meresap mengalir dalam diri kita. Dan tentunya resapan cinta itu bukan hanya untuk kita, tetapi resapan itu akan kita bagikan bagi yang lain. Sehingga meskipun nanti kita tidak ada lagi di dalam dunia ini, cinta kita itu akan tetap dirasakan oleh setiap orang. Mari bersama menerima tubuh dan darah Kristus. Mari bersama merasakan cinta Tuhan, dan mari bersama mewujudkan cinta itu dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita respon renungan pada saat ini dengan kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 194, baitnya yang pertama. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turunlah surga, bumi cemerlang. Guru yang buka, tanda kemenang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bersama menghayati setiap keseriusan iman kita di hadapan Tuhan, dengan kita bersama-sama mengaku di hadapannya di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita masuk di dalam undangan Tuhan, di dalam meja perjamuan. Paskah adalah perayaan kemenangan Kristus yang terwujud melalui kebangkitannya mengalahkan kematian.
sekaligus mengalahkan segala bentuk kesengsaraan dan belenggu dosa. Oleh sebab itu, Paskah merupakan perayaan kemerdekaan Kristen yang diletakkan Allah sebagai dasar kehidupan gerejanya. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil dan iman Kristen. Demikianlah kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Gereja di sepanjang abad merayakan hari kemenangan ini dengan sakramen perjamuan kudus. Sebab Kristus senantiasa mengajak kita untuk bersatu dalam kemenangannya, sekaligus bersatu dengan tubuh dan darahnya. Seperti yang difirmankan, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Kidung Jemaat 153, bait pertama dan baitnya yang kedua. Dengarlah kata Yesus, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan lapar lagi. Dengarlah kata Yesus, memberikan air hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan haus lagi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah bersama-sama menerima undangan dari Tuhan di dalam meja perjamuan kudus pada saat ini. Kita yang telah menerima anugerah yang telah dinyatakan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sekali lagi, sebelum kita bersama-sama menerima ini semua, sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus, mari bersama kita menghayati akan ketidakberdayaan diri kita di dalam pengakuan kita. Kidung Jemaat 441, baitnya yang pertama. Sekalipun tak layak kepada Tuhanku, ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kuduslah Engkau Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Dia dan sekarang lakukanlah penghayatan yang demikian. Malam terakhir sebelum kematiannya, Yesus bersama dengan para murid melakukan perjamuan yang terakhir. Di dalam perjamuan itu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya, berkata kepada mereka, "Terimalah, inilah tubuhku yang terpecah-pecah karena engkau, demi penebusan dosa-dosamu. Jadikan ini peringatan akan kematianku dan pengharapan akan kedatanganku." Oleh karena itu, terimalah dan bagikanlah.
terimalah dan bagikanlah. Terimalah, terimalah. Malam terakhir bersama dengan para murid, Yesus bersama-sama dengan mereka melakukan perjamuan yang terakhir. Di dalam perjamuan itu Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, membagikan kepada mereka dan berkata, "Inilah tubuhku yang terpecah-pecah karena engkau, demi penebusan dosa-dosamu. Jadikan ini peringatan akan kematianku dan pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan makanlah." Setelah mengambil roti, Yesus mengambil cawan isi anggur, berkata kepada para murid pada saat itu, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru, darahku yang tercurah karena engkau, demi penebusan dosa-dosamu. Jadikan ini peringatan akan kematianku dan pengharapan akan kedatanganku." Oleh karena itu terimalah dan bagikanlah. Terimalah dan bagikanlah. Terimalah. Terimalah. Setelah mengambil roti, Yesus mengambil cawan isi anggur, berkata kepada mereka, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru, darahku yang tercurah karena engkau, demi penebusan dosa-dosamu. Jadikan ini peringatan akan kematianku dan pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan minumlah." Berbahagialah kita yang benar-benar mau serius menerima tubuh dan darah Kristus, menghayatinya dalam kehidupan kita, dan menjadi sebuah keistimewaan bagi kita sekalian. Saudaraku yang kekasih, mari kita undur dari meja perjamuan ini dengan terus menghayati tubuh dan darah Kristus yang mengalir dalam diri kita. Selalu ingatlah sabdanya yang demikian, "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Mari kita bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan karena undangan perjamuan, karena keistimewaan yang telah diberikan kepada kita, dengan kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi nyanyian dari Kidung Jemaat 202, bait pertama sampai kita selesai mengumpulkan persembahan. Ku beri
rahmat Tuhan pandanglah ke angkasa mulia dan saksikan penebus masuk surga yang kudus, masuk surga yang kudus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas karya indah-Mu yang memanggil kami untuk bersama-sama bersuka cita di dalam meja perjamuan, merayakan kebangkitan dan kemenangan yang telah Kristus berikan kepada kami. Engkau pun juga mengingatkan kepada kami agar kami tidak tinggal diam ketika kami telah menerima kemenangan dan kebangkitan-Mu ini. Sama seperti wejangan yang telah Engkau berikan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, agar setiap apa yang dirasakan, dilihat, dan didengar oleh mereka itu benar-benar disebarkan kepada yang lain, sehingga cinta Kristus tidak berhenti dalam diri kami, tetapi cinta Kristus akan terus mengalir di dalam perjalanan kehidupan ini. Meskipun raga kami telah tiada, meskipun tubuh jasmani kami telah tiada, akan tetapi kami terus berjuang dan berusaha agar setiap pengajaran-pengajaran Tuhan itu terus mengalir melalui diri-diri kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini kami menyerahkan keberadaan negara kami, lingkungan kami, yang pada saat ini terkena wabah penyakit yang membuat diri kami terkadang cemas dan membuat diri kami khawatir. Tuhan, kami memohon, Engkaulah pemilik kuasa dalam segalanya. Kami memohon dengan sungguh di hadapan-Mu Bapa, Engkau benar-benar berkenan untuk membersihkan setiap wabah ini dari sekitar kami dan dari sekitar orang-orang di dunia ini, sehingga virus ini tidak lagi menjadi ancaman bagi kami, dan kami pun dapat merasakan bagaimana kuasa cinta Tuhan menyapa setiap dunia di dalam kehidupan ini. Bapa di surga, kami menyerahkan setiap warga jemaat. Di tengah keterbatasan kami, mereka terus melakukan peribadahan dan mereka rindu untuk terus beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya Bapa, setiap warga jemaat dengan pergumulan mereka masing-masing ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkenan untuk memberkati dan menyertai mereka. Terlebih mereka yang pada saat ini telah menerima tubuh dan darah Kristus. Kami mohon Bapa, Engkau benar-benar memateraikan itu dalam hati pikiran mereka, sehingga kehidupan mereka terus akan berasa Kristus di dalam perjalanan-perjalanan yang ada. Kami menyerahkan Tuhan gereja-Mu, Pasamuan Jatiringin, yang pada saat ini hidup dalam keluarga-keluarga yang ada. Kami terus memohon Kau mengingatkan gereja-gereja ini, agar gereja-gereja ini benar-benar serius mewujud nyatakan iman mereka, dan mereka tidak terbatas pada gedung, karena gereja adalah tubuh dan hidup kami. Kami serahkan persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Kami mohon Tuhan Kau benar-benar menyucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini benar-benar menjadi sarana kemuliaan nama-Mu semakin nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya pula seluruh orang-orang yang bergerak, berjuang, berupaya, menyerahkan hidup mereka untuk menanggulangi, merawat dan menolong setiap orang-orang yang terkena dampak COVID-19. Tuhan memberikan ketabahan, keteguhan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Harapan syukur kami ini, semuanya kami minta di dalam Engkau yang telah mengajarkan kami berdoa di dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat diundang untuk berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih, dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus, dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu beserta saudara. Kidung Jemaat 425, baitnya yang ketiga. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyerah yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyerah yang terlelap. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati terimalah berkat darinya. Kasih karunia, damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus mengalir membersamai kehidupan saudara sebagai pribadi yang akan terus mewartakan cinta Allah di dalam dunia ini, saat ini, kekal selamanya. Amin. Kidung Jemaat 474. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saat teduh untuk kita semuanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali.